Assalamualaikum Dr. Sudi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan selamat selalu. Amin. Ya, amin. selamat sehat juga Dr. Sudi. Terima kasih. Sama-sama. Sudah menjadi narasumber. Sama-sama Bu Niken. Ya, baik Dok, saya mungkin untuk biar langsung ya izin untuk membacakan profil singkat dokter terlebih dahulu. Silakan saja. Oke, baik. Narasumber kita yang pertama, nama lengkap beliau adalah Dr. Sudi Astono MS, instansi Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker RI. Jabatan beliau sebagai Kasubdit Pengawasan Norma Jam Sostek, Ditjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI. Kemudian jabatan beliau sebagai Dokter Penasehat Ketenagakerjaan tingkat pusat dan dosen Prodi K3 Polteknaker. Pendidikan dan pelatihan beliau alumni S2 Kedokteran Kerja FKUI, kemudian pasca sarjana manajemen SDM UNJ, dan Ergonomics Training Course JIKA Japan. Organisasi yang beliau ikuti yaitu pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengawasan Ketenagakerjaan Indonesia, anggota Komite Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Sekretaris Eksekutif Harian Indonesian Network of Occupational Safety and Health Professionals. Baik, Dr. Sudi, nanti paparan kami persilakan, paparan dan diskusi tentunya selama 1 jam. Kemudian nanti akan ada diskusi tanya jawab dengan peserta. Oke, untuk nanti saya persilakan kepada Dr. Sudi untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Baik, Dr. Diana sebagai moderator dan Mbak Andin selaku MC ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. info suara saya bagaimana Pak? Sudah cukup atau kurang keras atau bagaimana? Jelas Dok? Oh, sudah cukup jelas. Jelas Dok. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga sehat, selamat, dan sejahtera selalu buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Niken selaku Kepala Balai PLT ya, PLT apa sudah definitif? PLT. Udah PLT ya, mudah-mudahan cepat definitif. Kepala Balai K3 Bandung ya, dan mungkin Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Tenagakerja yang mungkin hadir di forum ini. Yang saya hormati guru saya, Profesor Dr. Meli Wijaya, dan juga rekan kerja dan kolega kami Dr. Van dari BPJS Ketenagakerjaan, dan rekan-rekan semua sejawat maupun mitra dan seluruh hadirin yang mengikuti webinar ini. Baik, sesuai dengan permintaan panitia, saya akan mencoba memenuhi permintaannya. Judul yang diminta adalah masalah penyakit akibat kerja atau PAK. Secara definisi dan regulasinya. Ya, kalau secara definisi mungkin nanti Prof. Meli juga bisa lebih banyak mengupas. Kalau saya mungkin lebih banyak kepada aspek regulasi, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator, tugas saya sehari-hari ada di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Kasubdit Pengawasan Norma Jam Sostek. Memang sedikit banyak PAK ini berkaitan dengan masalah jaminan sosial tenaga kerja, yaitu kompensasinya. Tetapi nanti lebih penting lagi sebenarnya pada aspek preventif promotif yang akan disampaikan oleh Prof. Meli. Sedangkan kami dari sisi regulasi nanti kami kaitkan juga dengan regulasi dalam hal K3 maupun regulasi dalam jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan kolega kami, Dr. Fani, dari BPJS Ketenagakerjaan pastinya akan lebih banyak mengupas tentang bagaimana teknis pemberian manfaat jaminan kecelakaan kerja pada kasus penyakit akibat kerja. Baik, slide saya bisa dilihat ya? Bisa Dok. Oh baik, ya.
Oke, jadi saya mulai sebagai pendahuluan saja ya bahwa kalau kita bicara penyakit akibat kerja sebenarnya kita bicara masalah pelindungan tenaga kerja secara komprehensif. Namun di sini kita bisa melihat bahwa untuk melindungi tenaga kerja secara komprehensif kita melihat bahwa pada dasarnya pekerja itu selalu berhadapan dengan risiko-risiko. Kalau berkaitan dengan PHK, yang di sini adalah yang spesifik adalah risiko-risiko berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Namun di sisi lain tidak hanya dari masalah K3 saja pekerja itu harus dilindungi, tetapi juga dari masalah-masalah kesehatan secara keseluruhan, masalah-masalah yang dihadapi dalam era industrialisasi dan masalah teknologi informasi yang itu juga nanti saling terkait. Di mana dengan era sekarang ini, era industrialisasi, teknologi informasi, dan berbagai dinamika masalah tentang kesehatan dan juga K3 yang tentunya selalu berkembang, termasuk di sekarang kita menghadapi pandemi COVID, itu juga masalah kesehatan yang juga kemudian berkaitan dengan masalah K3 bagi pekerja dan perusahaan ya. Dan di sini kita bisa melihat secara garis besar bahwa pekerja pada dasarnya itu menghadapi risiko yang lebih spesifik berkaitan dengan K3 yaitu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan K3 dan juga pekerja pada dasarnya juga adalah populasi yang juga menghadapi risiko kesehatan pada umumnya, di mana dua hal ini harus menjadi perhatian kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap pelindungan tenaga kerja. Dengan adanya pelindungan K3, saya kira nanti akan lebih banyak dikupas oleh Prof. Meli. Kita harapkan pekerja akan kondisi yang produktif, sehat, sejahtera, kualitas hidupnya terjaga, dan akan mendukung kelangsungan usaha bagi setiap perusahaan. Baik, selanjutnya. Ya, jadi kesimpulan dari pendahuluan tadi adalah bahwa setiap pekerja itu mempunyai karakteristik masalah kesehatannya. Ya, jadi ini hal yang mendasar menurut saya karena pekerja itu berbeda dengan populasi umum. Kalau populasi umum atau masyarakat pada umumnya berisiko penyakit umum, tetapi pekerja itu berisiko penyakit umum plus berisiko penyakit akibat kerja termasuk kecelakaan kerja. Dan bahkan ada risiko lainnya yaitu risiko kombinasi antara risiko K3 dan risiko dari luar tempat kerja. Yang mungkin kalau kemudian manifestasinya berupa penyakit, selain ada penyakit akibat kerja, kemudian kecelakaan kerja dan juga penyakit umum pada pekerja, juga bisa juga pekerja mengalami penyakit akibat suatu kondisi yang berkaitan dari interaksi antara masalah di tempat kerja dengan masalah di luar tempat kerja dan itu bisa saling berpengaruh ya. Yang mungkin ini masuk kategori work-related disease. Jadi bukan penyakit akibat kerja yang sebenarnya atau yang murni akibat kerja tetapi interaksi antara faktor di dalam tempat kerja dan faktor di luar tempat kerja. Kemudian regulasi di Indonesia dalam melindungi tenaga kerja sudah menurut hemat kami sudah sangat komprehensif ya karena di sana ada undang-undang, ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kalau boleh dikatakan secara filosofis bahwa pekerja harus dilindungi karena harus sehat dan produktif dan juga sejahtera. Kemudian K3 yang juga sudah banyak regulasinya pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun kita sering melupakan masalah penyakit akibat kerja. Sehari-hari kita masih lebih banyak mendengar kata-kata safety, keselamatan kerja, tapi kesehatan kerja, PHK ini mungkin masih kurang mendapat perhatian kita semua. Pada dasarnya K3 adalah mencegah dua-duanya itu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja agar pekerja produktif dan sejahtera tadi. Kemudian bahwa tidak semua kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa dicegah, maka regulasi juga mengamanatkan adanya jaminan sosial. Karena dengan jaminan sosial ini diharapkan bisa meminimalisir resiko setiap orang yang bekerja. Bahkan pasca bekerja itu
diharapkan minimal mencapai kehidupan yang layak supaya kehidupannya bisa lebih terjaga lah, lebih terjamin walaupun misalnya karena sesuatu hal tidak bisa dicegah dia mengalami kecelakaan kerja yang kemudian bisa lumpuh, bisa cacat total dan seterusnya yang mereka perlu jaminan sosial baik pada saat masih bekerja maupun sesudahnya. Dan undang-undang secara landasan konstitusional kita sudah kuat. Undang-undang Dasar 45 pasal 27 pasal 4 di situ mengamanat atau setiap warga negara Indonesia harus mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Harus dilindungi dengan jaminan sosial. Undang-undangnya ada undang-undang pengawasan, undang ketenaga, ada undang-undang K3, ada undang kesehatan, dan undang-undang SJSN atau BPJS, dan seterusnya. Secara operasional kita juga regulasi-regulasi seperti PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, PP 88 maaf 2019 nih ya, kesehatan kerja, kemudian ada PP tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dan juga ada PP berkaitan dengan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu pada kasus-kasus pelanggaran program jaminan sosial dan peraturan pelaksanaannya. Perlu kita cermati di sini apakah dengan berbagai regulasi yang cukup komprehensif ini pekerja khususnya dalam konteks diskusi hari ini yang mengalami PHK apakah sudah cukup terlindungi baik dari sisi pencegahan, penanganan sampai dengan pemberian kompensasinya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa ada regulasi K3 yang pada dasarnya juga berkaitan dengan perlindungan pekerja dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Selain undang-undang pengawasan, kemudian ada ratifikasi ILO tentang pengawasan juga dan undang-undang berkaitan dengan higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor, undang-undang K3 dan peraturan pelaksanaannya seperti misalnya bahwa perusahaan wajib melaksanakan pelayanan kesehatan kerja, medical check up atau pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, melapor penyakit akibat kerja, diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja sampai K3 lingkungan kerja. Pertanyaannya adalah sejauh mana regulasi-regulasi ini diterapkan sehingga pekerja yang berisiko PHK dicegah atau yang sudah mengalami bisa dideteksi dan yang sudah mengalami kemudian ditanggulangi dengan proses dan prinsip-prinsip K3 dan juga mendapat hak dan kompensasinya. Nanti bisa kita diskusikan barangkali ya. Kemudian regulasi perlindungan kecelakaan kerja atau regulasi berkaitan jaminan sosial juga sudah sangat komprehensif mulai dari undang-undang SJSN, undang-undang BPJS, peraturan-peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PHK tentunya adalah PP 44 2015 tentang JKK dan JKM bagi pekerja yang penerima upah. Kalau untuk PNS atau ASN pun sudah ada, yaitu PP 70 2015 tentang JKK dan JKM untuk pegawai negeri. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sudah ada pegawai negeri yang mengalami PHK terus dideteksi dan diberikan kompensasinya dan seterusnya. Ini juga perlu kita lihat ya. Kemudian peraturan Presiden nomor 7 2019 ini menyempurnakan Kepres 2293 yang lalu tentang penyakit akibat kerja ya. Ini lebih komprehensif lagi, nanti kita mungkin bisa lihat sepintas isinya. Kemudian juga ada Permenaker nomor 25 2008, pedoman diagnosis dan penilaian cacat akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ini juga sedang kita revisi untuk kita perbarui dengan meminta masukan-masukan dari berbagai dokter spesialis yang terkait dengan diagnosis dan penilaian cacat akibat kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kemudian juga ada Permenaker tentang dokter penasehat, karena nanti ini dokter penasehat membantu Menteri Tenaga Kerja dalam menentukan suatu perlindungan penyakit akibat kerja dan JKK-nya. Kemudian ada peraturan pelaksanaan, bahkan ada Permenaker 10 2016 tentang program kembali kerja, serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja dan PHK. Artinya pada dasarnya PHK harus dicegah
ada program preventif promotif tadi, dan kemudian kalau mengalami kecelakaan kerja atau PHK berhak mendapat kompensasi sampai dengan program return to work. Nanti saya kira Dr. Fani bisa menjelaskan tentang hal ini. Bahkan di era pandemi COVID ini, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan beberapa kebijakan yang sedikit banyak juga berkaitan dengan pelindungan K3 dan pelindungan pekerja berkaitan dengan PHK yang bisa disebabkan karena COVID ya. Dalam hal ini mungkin bisa saya sedikit kutip diantaranya SE Menaker nomor 3 tahun 2020 ya tentang perlindungan pekerja atau buruh dalam kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ya. Di sini lebih banyak berkaitan dengan bagaimana perusahaan didorong untuk menerapkan K3 dalam mencegah penularan COVID pada pekerjanya. Kemudian juga apabila di dalam hubungan kerjanya karena pandemi COVID ada pekerja yang dirumahkan, itu karena misalnya isolasi karena mengalami COVID, upahnya harus dibayar penuh. Tetapi kalau dia dirumahkan karena perusahaannya terdampak COVID, operasional produksinya misalnya, pekerja sebagian dirumahkan, itu upahnya boleh diberikan secara kesepakatan antara secara bipartit antara pengusaha dan pekerja. Kemudian yang berkaitan dengan PHK langsung adalah SN Menaker nomor 8 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dalam program JKK pada kasus PHK karena COVID-19. Nah, ini menarik dan penting karena SE Menaker ini dikeluarkan dengan latar belakang keprihatinan kita juga dalam konteks K3, banyak sejawat-sejawat dokter maupun tenaga kesehatan di rumah sakit maupun pada pelayan-pelayan kesehatan yang mengalami COVID. Nah, ini adalah dalam konteks Undang-Undang K3 dan Perpres nomor 7 tahun 2019, kalau pekerja mengalami COVID karena pekerjaannya menangani COVID, ini nanti kita lihat di definisi ya, itu maka SE ini menegaskan itu adalah PHK. Jadi PHK itu harus diberikan pelindungan sesuai dengan regulasi tadi, harus ada jaminan keselamatan kerjanya, termasuk di dalamnya adalah yang karena COVID. Nah, tentunya yang PHK karena COVID adalah yang pekerjaannya spesifik berkaitan dengan penanganan COVID, contoh pekerja di rumah sakit, mungkin pekerja di perusahaan yang menangani medical check up, atau yang menangani penanggulangan COVID di perusahaan. Itu bisa termasuk sukarelawan yang ditugaskan untuk menangani COVID di Indonesia. Kalau kena COVID itu termasuk kategori penyakit akibat kerja sehingga berhak atas JKK. Selain kalau secara aturan Kementerian Kesehatan semua penyakit karena COVID di Indonesia dibiayai oleh pemerintah, namun untuk JKK-nya tentunya adalah yang di luar biaya pengobatan, misalnya santunan kematiannya, atau kalau misalnya mengalami cacat dan sebagainya. Dan ini juga selaras dengan peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan nomor 327 2020 juga menetapkan bahwa COVID-19 akibat kerja merupakan penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwa PHK yang ditegaskan di dalam Kepmenkes ini adalah PHK pada COVID yang berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan COVID tadi. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk menyatukan pemahaman saya kira bahwa kita melihat masalah PHK bukan sekedar PHK-nya, tetapi bagaimana PHK ini kaitannya dengan pelindungan ketenagakerjaan secara keseluruhan, mulai dengan pelindungan norma kerjanya ya, karena pekerja, setiap orang pekerja harus jelas hubungan kerjanya apa, upahnya bagaimana, waktu kerja, waktu istirahat, dan cutinya bagaimana, itu termasuk perlindungan. Seperti contoh pekerja di rumah sakit itu juga harus mengikuti prinsip-prinsip perlindungan atau undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Karena kalau hubungan kerjanya tidak jelas, nanti perlindungan selanjutnya juga tidak jelas. Contoh misalnya perlindungan K3-nya bagaimana. Juga di sini ada kewajiban perusahaan dalam konteks COVID, tentunya rumah sakit punya kewajiban melindungi semua orang, bahkan yang bekerja maupun orang lain
yang ada di tempat kerja secara Undang-Undang K3 harus dicegah dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja termasuk dari COVID-19. Kemudian selain perlindungan K3 juga Undang-Undang tadi mengamanatkan setiap pekerja harus dilindungi dengan program jaminan sosial yang ada 5 program, jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan dan program jaminan CKK, JKM, JHT, dan jaminan pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini sedikit menggarisbawahi dalam sistem jaminan sosial nasional ada asas, di mana di sini 3 asasnya adalah ada asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. Dalam penerapan perlindungan PAK tentunya ini harus kita pakai. Bagaimana kita memiliki prinsip dan pendekatan kemanusiaan agar orang yang bekerja dan beresiko PAK harus kita lindungi sebaik-baiknya. Termasuk asas manfaat. Jadi kalau orang yang bekerja ada risiko kena penyakit akibat kerja, manfaat CKK-nya harus diproses, harus difasilitasi sehingga manfaat itu didapatkan. Apalagi kalau perusahaan itu memang sudah mengikut sertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini juga penting untuk kita pegang bahwa setiap orang yang bekerja karena beresiko berbagai hal tadi secara keadilan sosial juga harus dilindungi dengan jaminan sosial secara universal coverage. Maka kalau ada perusahaan-perusahaan yang belum mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, ini perlu kita dorong karena itu bagian dari keadilan sosial. Kalau tidak terlindungi, nanti tidak mendapatkan manfaatnya. 5 program sudah saya jelaskan dan 9 prinsip nanti bisa dilihat lagi. Nah, ini juga penting slide ini yang menggambarkan bahwa dalam program jaminan kecelakaan kerja yang sebenarnya di situ ada manfaat untuk perlindungan penyakit akibat kerja. Ini sebenarnya manfaatnya cukup luas ya. Nanti Dr. Fani juga bisa menambahkan ya bahwa prinsipnya adalah orang yang mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja itu dijamin dengan manfaat CKK. Bahkan di luar kategori kecelakaan kerja yang sebenarnya, artinya kalau kecelakaan kerja yang sebenarnya dalam konteks K3 pada dasarnya ada industrial accident ya. Tapi di dalam program CKK yang menjadi program nasional melalui BPJS Ketenagakerjaan, orang yang mengalami kecelakaan dalam rute perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembalinya, atau bahkan dalam tugas yang non-rutin, ya misalnya tugas keluar kota atau tugas apapun, selama dalam rute tugas dan rute kerja tadi, dia mengalami kecelakaan kerja, apapun sebabnya, bisa saja kecelakaannya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan apapun, di dalam rute perjalanan tadi, mereka berhak atas jaminan kecelakaan kerja. Selain juga yang pastinya tadi kecelakaan kerja yang di dalam perusahaan dan juga yang occupational disease atau penyakit akibat kerja itu sendiri. Dan juga perlu diketahui bahwa ada manfaat lain dari program CKK, yaitu kasus yang disebut meninggal mendadak di tempat kerja. Ini bukan kasus KK, bukan kasus PAK, tetapi berhak atas manfaat CKK dengan kriteria serangan penyakitnya, apapun penyakitnya, misalnya stroke, penyakit jantung, asma, dan sebagainya, yang serangan penyakitnya terjadi pada saat seorang pekerja sedang berada di tempat kerja dan sedang bekerja. Kemudian proses kejadian penyakit ini menimbulkan kematian tidak lebih dari 1 kali 24 jam dan prosesnya langsung dibawa ke pelayanan kesehatan, maka baik meninggal di tempat maupun di dalam perjalanan maupun di rumah sakit, asal meninggalnya belum lewat 1 kali 24 jam, maka berhak atas jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini salah satu manfaat yang lain dari program CKK. Jadi tidak hanya sekedar kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang ini cukup penting untuk diketahui oleh para pekerja dan perusahaan juga ya. Kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian ini juga sangat terasa manfaatnya, salah satunya di era pandemi COVID ini. Contoh, misalnya pekerja mengalami COVID kemudian meninggal, paling tidak itu ada jaminan kematian sebesar 42 juta.
dan juga beasiswa untuk 2 orang anak dari SD sampai perguruan tinggi. Nanti Bu Fani juga saya kira bisa menjelaskan lebih detail ya. Tetapi kalau pekerja yang pada pekerjaan spesifik dan ada risiko kena COVID seperti pekerja kesehatan tadi, kena penyakit akibat kerja, malah manfaatnya lebih besar ya, yaitu 48 kali gaji karena ini kategori penyakit akibat kerja. Dan dalam PP 44 yang kemudian ada perubahannya dengan PP 82 2019, manfaat CKK dalam hal pelayanan kesehatan diperluas lagi, ada tambahan-tambahan seperti penanganan komorbiditas, itu komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Juga ada tambahan manfaat berupa home care bagi kasus kecelakaan kerja dan PHK, dan juga pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Kemudian ini secara regulasi, alur pelaporan dan penanganan kasus KK-PHK, pada dasarnya perusahaan wajib melaporkan setiap kasus kecelakaan kerja dan PHK kepada Dinas Tenaga Kerja. Kalau dia peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka lapor ke Disnaker dan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau pun belum menjadi peserta karena suatu hal, maka wajib Disnaker. Karena jaminan kecelakaan kerja ini tidak hanya diberikan kepada pekerja yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Justru kalau belum menjadi peserta, hak-haknya itu tetap harus diberikan dan yang memberikan adalah pemberi kerja. Dan selanjutnya pemberi kerja pasti akan diberikan teguran untuk selanjutnya agar perusahaan mengikut sertakan seluruh pekerjanya dalam program CKK maupun program jaminan sosial yang lainnya sesuai dengan regulasi. Kemudian setelah melapor, maka di Snaker di sana ada petugas pengawas ketenagakerjaan dan juga ada dokter penasehat yang bisa membantu pengawas ketenagakerjaan untuk memberikan pertimbangan medis dalam hal pengawas ketenagakerjaan membuat penetapan suatu kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja dan besarnya manfaat CKK atau santunan yang harus diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian apabila sudah dirawat, nanti ada laporan tahap kedua yang di situ akan diketahui apakah setelah dirawat kasus PHK-nya misalnya atau kecelakaan kerjanya kemudian sembuh sehingga mungkin pekerja berhak mendapatkan sementara tidak mampu bekerja diberikan upahnya. Kemudian kalau dia ada cacat, baik cacat anatomi atau fungsi, maka akan diberikan manfaat dari kecacatannya sesuai besarnya kecacatan atau persen kecacatan nanti dikalikan dengan 80 upah per bulan. Jadi persen cacatnya nanti bisa dilihat di tabel peraturan pemerintah 44 2015 tentang CKK-CKM tadi. Atau ternyata meninggal akibat KK maupun PHK, maka ada santunan yang lebih besar, yaitu 60% kali 80 upah per bulan apabila seorang pekerja meninggal akibat KK maupun PHK. Kalau yang mengalami cacat, memerlukan program return to work, nanti akan dijelaskan Dr. Fani apa yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan semua biaya pengobatan ini perlu dicatat bahwa semua biaya pengobatan secara medis, secara kesehatan, berapapun biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tanpa ada plafon seperti INAJ-BPJS kalau di BPJS Kesehatan. Ya, di sini tidak ada plafon. Yang penting sesuai dengan indikasi medis menurut dokter yang merawat. Dan biaya ini kalau pekerjanya belum menjadi peserta, maka harus ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi perusahaan yang tidak ikut program BPJS Ketenagakerjaan bukan berarti kemudian tidak punya tanggung jawab, justru dia punya tanggung jawab lebih berat karena semua biaya tadi harus dikeluarkan oleh perusahaan sendiri. Tapi kalau sudah menjadi peserta, maka perusahaan hanya memfasilitasi untuk mendapatkan CKK ini, yang memberikan semuanya biaya adalah dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ini sekedar ilustrasi saja bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu meningkatkan manfaat program CKK. Di sini di PP 82 tahun 2019 ada peningkatan manfaat yang cukup besar ya, dari mulai tambahan home care tadi, kemudian STMB sementara tidak mampu bekerja itu langsung dikalikan
100%, tidak bertahap seperti yang sebelumnya. Nah, masa kadaluarsa dalam mengklaim KK maupun PAK juga diberikan tenggang waktu lebih lama, yaitu sampai yang tadinya 2 tahun sekarang menjadi 5 tahun. Artinya kasus yang sudah berjalan lewat karena suatu hal belum diklaim, nah dalam waktu sampai 5 tahun masih bisa diklaim ya. Kemudian biaya transportasi menikah dan seterusnya, termasuk tambahan beasiswa yang dari 1 anak menjadi 2 anak dan seterusnya. Nah, bagaimana proses pelaporan tadi sudah ya, kemudian bagaimana setelah dilaporkan, bagaimana menetapkannya atau mendiagnosisnya, memberikan kompensasinya, pada dasarnya sudah ada regulasinya, yaitu di PP 44 2015 dan Permenaker 26 2015. Jadi ada sistem pelaporan, setiap kasus tadi dilaporkan dalam waktu 2 kali 24 jam setelah kejadian, kalau kecelakaan kerja, kalau PHK setelah didiagnosis. Siapa yang mendiagnosis tidak usah diperdebatkan. Siapapun dokter yang mendiagnosis, baik dokter yang merawat, dokter perusahaan, mau dokter spesialis, mau dokter umum, boleh-boleh saja. Karena diagnosis belum menjadi suatu keputusan untuk dibayar JKK-nya atau tidak. Karena penetapannya harus melalui pengawas ketenagakerjaan. Bahwa itu harus diberikan JKK atau tidak adalah pengawas ketenagakerjaan. Kemudian pemberian manfaatnya akan diberikan oleh BPJS atau pemberi kerja apabila belum menjadi peserta. Kalau ada perbedaan pendapat, penyelesaian perbedaan pendapatnya sudah ada salurannya. Tidak hanya selesai di tingkat provinsi atau di Disnaker provinsi, tetapi kalau ada yang merasa tidak sepakat dengan keputusan pengawas, bisa mengajukan banding ke Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi terbuka ya untuk mengajukan kompensasi JKK, tidak ada hal yang menghambat sebenarnya. Tinggal bagaimana kemauan dari perusahaan dan dari pekerja dan juga kita sebagai mungkin praktisi K3 untuk membantu dan mendukung pemberian kompensasi JKK pada kasus PHK ini. Dan apa yang boleh dilakukan banding itu, siapa yang bisa melakukan banding, bisa juga kadang-kadang BPJS-nya melakukan banding karena tidak setuju dengan keputusan pengawas bahwa itu sebenarnya PHK. Itu nggak masalah, tapi nanti pusat di kementerian akan menentukan yang finalnya gitu ya. Tenaga kerja boleh mengajukan banding, ahli waris boleh, perusahaan boleh. Nah, apa yang dilakukan banding bisa saja perbedaan pendapat itu KK atau PAK atau bukan, itu boleh-boleh saja. Kemudian prosentase cacatnya berbeda cara menghitung, bisa dilakukan banding atau keputusan dari kementerian. Perbedaan besarnya santunan juga bisa dilakukan banding. Nah, kemudian ini yang mendasar, apa sih definisi PHK? Saya kira kita semua sudah paham ya dan sudah sering dibicarakan. Cuma mungkin penerapannya saja yang sering kita belum firm ya, belum serius menurut saya ya. Jadi kalau di ILO yang saya kutip secara ringkas, PHK atau occupational disease itu sama dengan work caused disease. Jadi penyakit yang terjadi akibat pajanan atau exposure yang spesifik di tempat kerja sesuai pekerjaan atau jobnya. Jadi ini harus dipahami ya bahwa pajanannya ada tapi harus spesifik berkaitan dengan penyakit yang terjadi ya, bahwa ada causal relationship antara penyebab dan PHK. Nanti Pak Prof Meli juga bisa menambahkan saya kira. Dan tempat kerjanya itu memang tempat kerja yang menjadi sumber bahaya pajanan. Jadi nanti jangan ditanyakan lagi kalau pekerja di pabrik garment kena COVID dari temannya PHK, bukan, ya pastikan walaupun penularannya di tempat kerja. Karena apa? Memang ada pajanan spesifik COVID, tetapi tempat kerjanya bukan tempat kerja yang mempunyai risiko spesifik dalam hal penanggulangan COVID. Jadi COVID itu sama dengan penyakit lainnya yang bisa menyebar kemana-mana, seperti TBC, malaria, penyakit hepatitis, bisa saja menular di luar tempat kerja maupun di tempat kerja. Dalam konteks definisi PHK, walaupun penularannya di tempat kerja, tapi tempat kerjanya bukan tempat kerja spesifik dalam resiko penyakit itu, maka itu bukan PHK ya. Ini biasanya sering ditanyakan, ini kami pekerja tertular COVID
di tempat kerja ada resiko COVID, contohnya adalah rumah sakit, di klinik gitu ya, di tempat penampungan misalnya isolasi, di situ petugasnya kena COVID karena pekerjaannya memang menangani COVID, pasien COVID, itulah yang disebut PHK sesuai definisi yang ada di ILO maupun di undang-undang regulasi kita. Dan ILO mengatakan penyebab PHK bisa uh, ganda ya, tidak harus satu penyebab, tetapi pada umumnya adalah satu penyebab. Mungkin contoh kalau penyakit akibat kena bahan kimia toksik, mungkin juga ada interaksi antara satu bahan kimia dan bahan kimia lain. Kemudian di regulasi kita juga sebenarnya selaras dengan yang ada di regulasi atau di definisi ILO ya, yang di sini secara tertulis bahwa PHK sesuai regulasi kita adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja, tetapi pemahamannya harus sama dengan apa yang di di dalam definisinya ILO seperti itu ya. Kemudian ini yang Perpres 7 2019 ini sudah sangat dibuka lebih lebar lagi. Apapun penyebab PHK bisa diajukan kompensasinya sepanjang bisa dibuktikan. Kalau yang misalnya di kelompok D ya, ada PHK lainnya, artinya ini membuka ruang. Karena tadi dinamika proses industrialisasi suatu saat ada bahan-bahan kimia baru sehingga bisa ada kasus PHK baru. Contohnya mungkin COVID juga bisa kita kategorikan PHK baru pada pekerja risiko tertentu tadi ya. Nah itu asal bisa dibuktikan dengan metode yang tepat bahwa ini adalah PHK, itu bisa diajukan kompensasi. Jadi di dalam Perpres ini tidak membatasi bahwa COVID bahwa PHK hanya sekian jenis penyakit, tidak seperti itu. Bahwa di sini dibuka luas dari mulai yang akibat aktivitas pekerjaan karena bahan kimia, fisika, bahkan biologi, kemudian yang berdasarkan target organ, dan kemudian yang kanker akibat kerja, dan kemudian yang PHK lainnya. Nah, permasalahan umum PHK ini yang sering kami sampaikan di berbagai forum untuk menjadi perhatian kita ya untuk Indonesia khususnya, karena kalau kita komparasi dengan data ILO lah katakanlah ya, di sini PHK itu mencapai 37,2% katakanlah ya. Di Indonesia kalau nanti datanya Bu Fani mungkin lebih baru ya, tetapi tidak jauh-jauh amat juga. Jadi PHK di sini di Indonesia kalau kita kutip dari data BPJS Ketenagakerjaan itu 0,02%. 0,02% dari jumlah kasus KK-PHK secara keseluruhan. Jadi hampir semuanya program CKK yang diberikan kompensasi sebagian besar adalah atau hampir sepenuhnya adalah kecelakaan kerja. PHK-nya cuma 0,02%, padahal di data ILO secara global PHK-nya mencapai 37,2%. Dan padahal ILO mengatakan dari 2,78 juta yang meninggal karena KK-PHK, 86%-nya justru karena PHK. Artinya pekerja yang meninggal karena PHK lebih besar persentasenya dibanding yang meninggal karena kecelakaan kerja. Ini juga harus menjadi perhatian penting. Nah, kami coba melihat apa sih penyebab seperti itu. Jadi ada faktor-faktor. Dok, maaf dok, izin tinggal 3 menit lagi Oh ya dok. siap, ya baik, bisa dipercepat ya. Nah, jadi beberapa faktor diantaranya adalah bahwa pelaksanaan K3 masih belum menjadi kebutuhan yang sebenarnya menurut kami ya. Kemudian kurangnya pemahaman manfaat CKK, kepesertaan program CKK BPJS Ketenagakerjaan pun belum memanfaatkan manfaat CKK untuk PHK ya. Program P2K3-nya juga belum secara teamwork dikerjakan secara all out ya. Unit pelayanan kesehatan kerja juga lebih banyak kuratif yang kita amati di lapangan. Medical check up juga belum banyak dilakukan secara berbasis resiko, sehingga unit pelayanan kesehatan kerja pun belum banyak dilakukan secara kerjasama dengan BPJS, padahal itu bisa saling melengkapi dan bisa untuk mempermudah pengembangan kasus PHK. Dan penghargaan K3 kadang ada kecenderungan perusahaan enggan melaporkan PHK, ini juga menjadi tantangan kita ya. Kemudian permasalahan klasik lainnya adalah kasus PHK jarang diidentifikasi dan dilaporkan sehingga ada misreporting, misrecording, mistreatment, dan akhirnya miscompensation ya.
Kemudian ini nanti bisa dibaca ya, hanya mengilustrasikan bahwa kalau pekerja mengalami PHK tidak dilaporkan, itu sepertinya kemudian dia seolah-olah kasusnya penyakit umum. Karena seolah-olah penyakit umum, maka pekerja itu kan punya dua kartu BPJS, Kesehatan Ketenagakerjaan. Akhirnya ada kemungkinan pekerja mengalami PHK menggunakan kartu BPJS Kesehatan karena tidak diposisikan sebagai PHK. Dan ini suatu kerugian yang besar dan sangat disayangkan karena kerugiannya banyak pihak ya, tidak hanya pekerja tapi juga perusahaan dan BPJS dan juga negara ya. Jadi kalau ini ilustrasinya, kalau dia dilaporkan berarti mendapatkan manfaat JKK. Tapi kalau tidak dilaporkan, kalau misalnya akhirnya meninggal, contohlah COVID meninggal, pekerja kesehatan meninggal karena COVID, sebenarnya PHK, tapi karena tidak dilaporkan sebagai PHK, maka jaminannya hanya jaminan kematian, 42 juta. Padahal kalau dilaporkan dan ternyata itu adalah PHK, adalah manfaat santunannya adalah 48 kali gaji ya. Jadi sangat berbeda nilai santunannya. Ya, jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Kalau yang lain ini lebih pada regulasi-regulasi K3 yang mendukung untuk pelaksanaan pencegahan penanggulangan PHK sampai pemberian kompensasinya, dan ini juga bagian dari K3 ada kewajiban medical check up, kewajiban memeriksa lingkungan kerja. Ini sebenarnya kalau ini dilakukan dengan benar bisa untuk mendeteksi secara awal PHK ya. Kemudian ini penting, ini satu lagi nih ya. Jadi memang apa yang dilakukan dalam program K3 itu sebenarnya pada akhirnya bisa menjadi data pendukung untuk mengajukan klaim PHK. Namun pertanyaannya apakah semua data pendukung harus ada sehingga PHK baru bisa diklaim? Bagaimana kalau data pendukungnya tidak lengkap? Nah, ini prinsipnya adalah kita harus kembali kepada 3 asas tadi, asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial. Jadi jangan sampai hanya gara-gara secara administratif data pendukungnya kurang lengkap, kemudian hak CKK-nya tidak diberikan. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi walaupun kurang lengkap, tapi ada data pendukung, itu wajib kita perjuangkan agar mereka mendapat CKK. Dan CKK tidak harus yang berat, yang ringan-ringan pun bisa diajukan kompensasinya ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini bahan saya share untuk jadi bahan tambahan kalau suatu saat ketemu bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Ada implikasi-implikasi kalau kita tidak melaporkan dan tidak menangani PHK dengan sebenarnya, ini kerugian bagi banyak pihak ya, secara umum maupun secara khusus ya. Nah, mungkin izin ini kesimpulan saja ya atau penutupnya. Pekerja harus sehat agar produktif dan sejahtera. Setiap pekerja berhak atas pelindungan norma ketenagakerjaan berupa norma kerja, norma K3, dan norma jaminan sosial sesuai peraturan perundangan. Dan di era pandemi COVID-19, perlindungan jaminan sosial saya kira makin terasa manfaatnya atas berbagai manfaat program jaminan sosial yang lainnya tadi. Kemudian PKK dan PHK wajib dicegah, dideteksi, dan diberi kompensasi, termasuk yang disebabkan karena COVID-19 ya. Peran kita sangat dibutuhkan, apalagi orang-orang yang berkecimpung di bidang K3 ya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik dalam pelindungan pekerja, termasuk dalam JKK kasus PHK, dengan memperhatikan 3 asas dan 9 prinsip SJSN ya. Perlindungan secara profesional dan optimal akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Mungkin itu, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi